Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiyya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya Ummul Quran, apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu Ummul Hadis. Ummul Hadis itu hadis Jibril yang tadi. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua masalah akidah. Yang ketiga masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok. Akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Padahal itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah. Islam, fikih, ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang gak relate dengan kehidupan kita tuh gak mungkin. Gak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu gak penting, gak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, gak boleh gak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh gak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa. Dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah berarti dia nggak ada kewajiban haji karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh, kalau malaikat
tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya, karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh nggak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan nggak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail yang setiap turun bawa rezeki. Dan gak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman. Karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Gak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, gak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh gak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, gak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, gak boleh, ini ayat poligami saya gak mau, gak bisa. Wah ini ayat riba saya gak mau, bagi laki-laki senangnya riba, biar cepat bisnisnya, gak bisa. Jadi ayat ya semuanya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, an-nas, gak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib. Yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah gak bisa, kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Gak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang gak ada kebaikan di dalamnya, itu gak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-hammu wal hazan. Dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa
sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا